Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Kalau bukan sekiranya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Tuhannya. Apa tanda dari Tuhannya? Yaitu Nabi Yusuf itu melihat, diberikan penglihatan, gambaran visual bapaknya Nabi Yakub. Ini lagi ada yang ganggu, goda. Dia hampir tertarik, lalu kemudian Allah kasih lihat apa? Kasih lihat visual Nabi Yakub. Visual Nabi Yakub itu dia jadi ingat, wah saya nggak boleh, ya, nggak boleh terjerumus kepada maksiat. Kenapa? Ini bisa mencoreng nama orang tua. Nah, kalau anak itu bisa seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika dia hendak digoda, didorong untuk maksiat, ya, kemudian kelihatan wajah bapaknya, nah itu keren. Ya, berarti apa? Anak ini hormat, respect, dan rindu kepada bapaknya. Sehingga apa? Dia nggak berani berbuat jahat, berbuat macam-macam. Oh, zaman sekarang anak-anak ini gambarannya tentang bapaknya itu mengerikan. Ya, sekarang ada sebagian anak ya salah asuh ya sama bapaknya, itu dia jadi musuh bapaknya. Kalau bapaknya ngomong A, dia pasti berkebalikannya. Kalau bapaknya suruh ini, dia pasti melanggar. Kenapa? Gak suka, dia benci dengan bapak. Kenapa bisa benci dengan bapaknya? Karena salah asuh. Anak yang baik atau orang tua yang baik itu adalah kalau dia bisa mendidik anak itu sehingga anak itu dimanapun dia berada, dia selalu ingat ya, selalu merindukan sosok wajah bapaknya. Maka bapak itu jangan serem-serem ya ke anak, ya jangan galak-galak ke anak. Harus dia tundukkan hati anak kita itu, taklukkan hati anak kita itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Kalau kita menaklukkan hati anak kita dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dia akan respect, tumbuh dengan kepercayaan diri yang besar, tumbuh dengan karakter yang baik, sebagaimana Nabi Yusuf tumbuh walaupun tidak didampingi oleh bapaknya. Itu kata kuncinya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat panjang umur, diberikan kekuatan untuk dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, setiap langkah kaki kita, setiap niat kita untuk sholat berjamaah dan menuntut ilmu di pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan balasan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kajian tafsir kita tematik bulanan pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengkaji kronik kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran, karena ini ada kaitannya dengan kisah
Kalau kita sekarang berbicara atau banyak mengulas kemarin-kemarin itu mengulas tentang apa? Bani Israel. Ya. Mengulas tentang Yahudi, perangai-perangai buruknya. Maka kalau kita berbicara tentang itu semua, tentu tidak bisa dilepaskan dari wahyu Al-Quranul Karim. Karena tidak bisa kita memberikan suatu sifat buruk, ya, memberikan penilaian-penilaian yang buruk ataupun yang baik, ya, itu tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tidak boleh berdasarkan asumsi, tidak boleh berdasarkan kebencian, tapi harus objektif, ya, harus faktual, harus sesuai dengan kenyataan. Dan kebenaran penilaian yang objektif dan faktual itu tidak bisa kita dapatkan kecuali hanya dari Al-Quranul Karim. Ya. Karena Al-Quran ini satu-satunya kalamullah yang tentu saja terbebas dari apa? Subjektivitas. Terbebas dari penilaian yang bersifat asumsi, ya, suka nggak suka, bukan. Karena Allah itulah pemilik hati, Allah itulah pencipta manusia, Allah itulah yang senantiasa membolak-balikkan hati. Maka kalau kita bicara tentang keburukan atau perangai Bani Israel, mari kita kembalikan kepada Al-Quran. Nah, salah satu penggalan yang paling penting di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Bani Israel, ya, bahkan Al-Quran ini menceritakan tentang kisah awal bagaimana Bani Israel itu ada di surat atau periode Makkiyah. Ya. Jadi periode Makkiyah itu periode apa? Masa turunnya Al-Quran sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Artinya jauh sebelum Nabi ketemu, berjumpa, berinteraksi, berdialog, berhadap-hadapan dengan komunitas Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Maka para ulama mengatakan, ya, penting bagi kita untuk melihat bagaimana surat Makkiyah yang berbicara tentang awal mula kisah Bani Israel ini. Jadi untuk menggambarkan bagaimana perkembangan awal mula kisah Bani Israel itu yang nanti di periode Madinah itu, ya, mulai dari surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, ada surat Al-Maidah, ada surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Al-Kahfi dan sebagainya itu, ya, itu awalnya kisahnya ceritanya itu dari mana? Ya. Ketika Allah menyebutkan penyimpangan Bani Israel di masa Nabi Musa, itu tidak berdiri sendiri. Dia nanti dibawa oleh Al-Quran, kisah tentang Bani Israel ini, itu dibawa dari kisah awalnya, dari kakeknya, dari orang tua mereka, yaitu kisah Nabi Yakub. Ya. Karena kalau kita bicara tentang perjalanan penyimpangan Bani Israel dengan di masa kepemimpinan Nabi Musa, itu periode yang ada di Mesir. Ya. Nah, Al-Quran menyingkap sejarah bahwa bukan hanya sejarah Bani Israel itu dimulai dari Nabi Musa, enggak. Sejarah Bani Israel itu sudah dimulai dari mana? Dari masa Nabi Yakub, ya, yang hidup di Baitul Maqdis, punya 12 orang putra, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu kemudian setelah ada peristiwa kisah Nabi Yusuf ini, barulah ada terjadi perpindahan atau eksodus atau hijrah lah namanya, ya, hijrah. Imigrasi, ya. Migrasi keluarga Nabi Yakub ini semuanya ke Mesir. Ya. Itu kurang lebih terjadi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ya, 1900 sebelum Masehi. Ya, itu hijrahnya itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran.
Ya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala, itu ayat 100 ya, surat Yusuf. Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazala syaitan baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Nah, itu awal ya, bagaimana Yusuf setelah menjadi pembesar, menjadi pejabat tinggi di kerajaan Mesir, itu kemudian sukses memimpin Mesir, sukses menjadi orang kepercayaan raja, berhasil mengeluarkan Mesir dari masa-masa kritis, ya, krisis ekonomi. Kemudian beliau mengajak dan meminta seluruh anggota keluarga, ya, Nabi Yakub ini untuk pindah ke Mesir. Nah, itu terjadi tahun 1900 sebelum Masehi. 600 tahun mereka berada di Mesir, ya, lalu kemudian pada tahun 1300 sebelum Masehi mereka sudah beranak pinak banyak, ratusan ribu Bani Israel, barulah Nabi Musa lahir, baru cerita tentang Fir'aun dengan Musa dan lain sebagainya itu pada era-era seperti itu. Jadi jauh belakang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, ya, Al-Quran mengatakan di dalam surat Yusuf, Bapak Ibu dirahmati Allah, nahnu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat 3 ya, naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sungguh kami, kata Allah, menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Ya. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan wahyu yang kami turunkan ini berupa Al-Qur'an. Ya, jadi kisah terbaik. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi untuk mengetahui sejarah awal Bani Israel ini, kita harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nenek moyang daripada Bani Israel ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa muqaddimah ya, saya tidak perlu dari awal tentang materi kita pada pagi hari ini, tentang tujuan Al-Quran, esensi tadabbur Al-Quran, tahapannya, urgensi, komitmen bersama Al-Quran. Lalu kita langsung masuk kepada yang materi yang keenam ya, subtopik yang keenam, yaitu inspirasi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, kisah-kisah ini tentu saja itu isinya tentang apa? Ibrah, pelajaran buat orang-orang yang berakal. Sekaligus kata Allah dalam Al-Quran untuk ya membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan karangan-karangan atau cerita-cerita yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi untuk apa? Untuk ya membuktikan bahwa Al-Quran ini hadir, diwahyukan oleh Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan kisahnya itu menjadi petunjuk. Nah, ini penting. Ini harus menjadi clue. Jadi kisah dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, ya, bukan untuk ya kita menghafal tahun, menghafal nama orang, ya, nama jalan, ya, atau kembang-kembang cerita yang ada di belakang peristiwa itu, enggak. Tapi yang paling penting dari kisah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Yusuf ini, ya, kisah Yusuf dengan Zulaikha itu hanya bagian kecil dari isi surat Yusuf. Ya, cuma saya pengen kasih judul itu di sini supaya menarik aja. Ya, supaya menarik apa? Bapak-bapak, ya, laki-laki ini kan demennya sama perempuan, ya kan? Ya, gak jauh-jauh udah begitu, ya kan? Sampai yang naik jet pribadi kan sebenarnya pengen nyenengin perempuan, ya Pak ya? Oi, Assalamualaikum. Yang pada korupsi, ya, ratusan triliun, ya kan? Kerugian negara nikel buat apa? Ya, buat perempuan. Buat apa lagi? Ya, padahal perempuannya matu. Ya, perempuannya atu. Tapi bisa bikin apa? Ya, laki-laki kelepek-kelepek, hilang akal. Ya, na'udzubillah min. Maka walaupun dia kecil di situ partikelnya bagian dalam surat Yusuf, ini penting. Ya. Dan untuk apa? Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, bagi kaum yang beriman gitu. Baik.
Apa fungsi kisah Al-Quran? Pertama, yaitu tentu saja untuk apa? Untuk meneguhkan hati engkau, wahai Muhammad SAW. Ya, karena Nabi ini di Mekah itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, Nabi itu sebatang kara. Sebatang kara bukan hanya beliau anak yatim. Ya, orang tuanya sejak kecil sudah meninggal dunia. Bahkan sebelum beliau lahir dia sudah yatim. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Ya, umur 10 tahun kakeknya meninggal. Ya, dipelihara sama pamannya. Enggak. Ya, beliau ini menghadapi begitu luar biasa tantangan ini. Ya. Maka salah satu cara Allah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW adalah dengan memberikan kisah-kisah terbaik tentang nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, supaya Nabi SAW itu punya pegangan. Ya. Secara emosional, spiritual, punya contoh. Oh, saya ini nggak sendirian. Oh, ada nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan cobaan yang berat seperti ini. Ya, maka disitulah fungsi kisah dalam Al-Quran, kisah umat terdahulu, nabi terdahulu adalah untuk meneguhkan hati baginda Rasulullah SAW. Dan untuk apa? Menjadi pelajaran, mau'izah. Ya, menjadi mau'izah, nasihat buat orang-orang beriman. Menjadi apa? Peringatan wa dzikra lil mu'minin. Maka Al-Quran ini kisah-kisahnya harus kita tadabburi. Ya, tadabbur, kita perhatikan ayat-ayatnya. Ya, kemudian untuk apa? Untuk kita mengambil pelajaran waliyatadzakkara ulul albab. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Shad ayat 29. Baik, saya singkat saja mukaddimahnya biar nggak terlalu panjang ya. Nah, bagaimana inspirasi kisah Nabi Yusuf ini? Ya, ini kan kalau kita lihat latar belakang surat Yusuf ini, Bapak Ibu, ya, ini turun pada tahun kesedihan ya. Jadi Nabi SAW itu 10 tahun berdakwah pertama di Mekah, ya itu kan luar biasa tantangannya ya. Puncaknya itu adalah tahun kesedihan, tahun ke-10 ya. Setelah diboikot oleh penduduk Mekah 3 tahun ya, di Syi'ib Mekah, orang-orang beriman itu semuanya digelandang, dikeluarin dari rumahnya, tinggal di tengah padang pasir. Ya, makan ya seadanya, ya persis seperti sekarang orang-orang yang ada di Gaza itu ya, boikot, susah cari makan, susah cari minum, listrik ya zaman dulu nggak ada listrik ya, sekarang nggak ada listrik ya, itu tahun-tahun sedih. Kemudian istri dan paman Rasulullah wafat ya, itu tambah lagi kesedihannya. Kemudian ada peristiwa Taif sebelum Nabi Isra Mi'raj ya, dakwah beliau ke Taif, kemudian dilempari batu ya, sampai beliau berdarah-darah, lalu kemudian kembali ke Mekah ya, dan pada malam harinya itu mendapatkan ya kemuliaan dari Allah untuk berangkat melakukan sebuah perjalanan ya, mukjizat ya, yaitu Isra dan Mi'raj ya. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Nah, di tengah suasana seperti itu ya, sebelum Isra dan Mi'raj ini turunlah surat Yusuf. Ya, apa pelajarannya? Apa sebenarnya? Allah ingin menyampaikan bahwa untuk menenangkan hati dan pikiran Nabi Muhammad SAW yang ya begitu gelisah ya, kalut ya, situasinya luar biasa, beliau terjepit ya. Allah ingin memberikan apa? Ketenangan kepada hati baginda Rasulullah SAW. Ya, ingin memberikan pesan dengan kisah Nabi Yusuf ini, bahwa Yusuf pun ya dahulu itu harus apa? Harus keluar dari kampung halamannya, dari negeri kelahirannya. Ya. Kenapa? Karena persekongkolan jahat saudara-saudaranya, ya kan? Karena hasutnya mereka. Ya, disebutkan di dalam surat Yusuf itu apa? Di ayat berapa itu? 18 ya kalau nggak salah. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum amrukum qala bal sawwalat lakum anfusukum amra
fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka menghadirkan apa? Baju gamis. Ya, komis itu sebenarnya ya bisa sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Ya, biasa pakai bahasa kita itu namanya gamis. Gamis itu dari bahasa Arab namanya komisun. Bisa diartikan kemeja. Nah, kemeja biasa itu komis. Kemeja kita ya model barat gitu ya. Baju koko komis juga ya. Jubah begini itu komis juga. Itu makanya dibahasakan gamis ya. Perempuan, nah perempuan kadang-kadang istilahnya keliru, bukan gamis itu. Kalau perempuan, ya gamis perempuan itu sebenarnya enggak. Itu bukan untuk istilah baju perempuan kalau komis itu. Kalau perempuan itu jilbab, ya dalam Al-Quran itu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Nah, kalau kerudungnya yang menutupi kepala dan leher, ya telinga itu adalah khimar waliyadribna bi khumurihin. Jadi ada istilah-istilah itu. Istilah pakaian dalam Quran, khimar untuk kerudung menutupi aurat kepala perempuan, jilbab yudnina alaihinna min jalabibihin itu untuk baju perempuan, gamisnya perempuan itu jilbab namanya. Nah, kalau gamis itu baju untuk laki-laki. Ya. Apapun bentuknya, mau kerah Shanghai, mau Arab, ya, mau Nusantara, mau pakai beskap, mau pakai batik, itu namanya komis. Ya. Nah, disitulah makarnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ya, persekongkolan jahat. Ya. Karena apa? Cemburu, karena hasud. Ya. Berarti digambarkan dalam ayat 18 itu, mereka datang kepada ayahnya Nabi Yakub membawa baju Nabi Yusuf itu yang dilumuri darah palsu. Ya, nah ini memang itulah Yahudi begitu. Bani Israel itu suka drama. Ya, suka drama. Dia sebenarnya jagal tapi bikin drama seolah-olah dia korbannya. Itu dari zaman dulu. Begitu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang si setan Yahu itu kan begitu, ya, seolah-olah jadi korban gitu, ya. 6 orang kayak sekarang nih, 6 orang tawanan Israel, ya matinya juga karena apa? Karena dibombardir sama dia, ya, sama pasukan Israel. Wow, marahnya minta ampun lah, dia sendiri yang bikin mati. Ya, dunia berkabung 40.000 anak Palestina kagak berkabung lu. Bahlul, ya, kurang ajar. Jadi puluhan ribu anak kita orang Muslim itu nggak ada yang merasa simpati gitu. Tapi kalau 6 orang Bani Israel ini, ya karena dia yang pegang media, dia bisa membolak-balikan opini di dunia ini. Nauzubillah min, dia suka drama. Ya. Nah, itu seperti zaman dulu itu, ya, bikin dilumuri darah palsu baju Yusuf ini. Seolah-olah dia dicakar, ya, dimakan oleh serigala, ya kan? Nah itu. Nah, apa yang udah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baju inilah yang kemudian, ya, itu unik dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ini. Ya, baju Nabi Yusuf itu yang dilumuri darah untuk menjadi bukti palsu bahwa dia sudah mati, padahal mereka masukkan ke dalam sumur. Ya. Al-Quran juga menggunakan istilah baju itu yang tadinya digunakan oleh saudara Yusuf untuk mencelakakan, justru di 2 ayat berikutnya, ketika Al-Quran menggunakan istilah baju Nabi Yusuf, itu baju itulah yang menyebabkan beliau ini dipenjara, tetapi kemudian berujung apa? Menjadi Perdana Menteri Mesir. Apa peristiwanya? Peristiwa dengan perempuan istri daripada seorang pembesar Mesir yang membeli dan mengangkat Yusuf sebagai anak angkat. Jadi unik Al-Quran ini. Jadi baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf ketika masih kecil itu menjadi sebab dia apa? Ya, dibully, dimasukkan ke dalam sumur. Baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf ketika dia dewasa itu menjadi sebab dia, ya, masuk apa? Penjara, padahal dia tidak melakukan kejahatan, dan dibuktikan. Ya, di ayat 28 itu kan tadi yang dibaca oleh imam tadi, ya. Ya, Bapak Ibu dengar nggak apa yang dibaca tadi?
Hah? Halo? Hah? Baca apa tuh imam suratnya? Ya kan? Nah, ini kagak dibaca, kagak didengerin, taunya Al-Fatihah doang. Ya, itu pun baru melek pas amin gitu ya. Ya, dari awal merem. Oh, kelihatannya husuk padahal ngantuk gitu. Begini-begini, amin, baru melek ya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Wah, ini. Jadi baju itu yang ya menyelamatkan Nabi Yusuf dari fitnah. Ya, ternyata bajunya Nabi Yusuf ini robeknya di mana? Di belakang. Ya, kalau robek di belakang berarti dia dikejar gitu ya. Oleh siapa ya? Oleh perempuan. Ya, perempuan yang gatel gitu ya. Yang genit gitu. Ya, ini bedanya kita sama Nabi Yusuf ini, Pak. Ya, kalau kita udah robeknya depan belakang. Kalau Nabi Yusuf belakang doang gitu. Subhanallah ya. Kita robeknya nggak karu-karuan udah kalau urusan perempuan ini ya. Kalau udah nggak punya iman ya, nauzubillah min dzalik ya. Sampai sekarang itu ya Allah. Anak usia di bawah umur SMP coba. Di mana itu? Palembang apa Lampung? Kemarin saya baca berita itu ya Allah. Itu perkosa anak SMP umur 14 tahun. Ya, lalu dibunuh, ya, diperkosa rame-rame sama temannya, usia anak kecil zaman sekarang. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Maka itu kita harus jaga anak-anak kita ini. Ya. Jaga anak kita dari pergaulan, ya. Berikan perhatian, kasih sayang. Ini problem anak-anak sekarang melakukan kriminal, ya, itu karena jauh dari kasih sayang orang tua. Ya. Karena masalah ekonomi. Ya, kemudian anak itu sudah dilepas, sudah kayak kucing liar. Ya, dia bergaul dengan siapa aja, dia melihat apa aja, nggak ada yang mengontrol, nggak ada yang berikan kasih sayang. Hati-hati, kita punya anak, punya cucu, ya, insya Allah. Baik, rahmati Allah. Nah, inilah yang kemudian menyelamatkan, lalu beliau masuk penjara, lebih memilih penjara. Ya. Ya. Saya lebih baik di penjara aja. Ya. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, ya lebih baik aku lebih mencintai penjara, ya, hidup di dalam penjara bawah tanah tapi hatiku merdeka ketimbang aku bebas, ya, bisa menghirup udara bebas di luar, di atas bumi, tapi kemudian orang ya mencibir, ya, orang lebih membela yang punya duit, yang punya kuasa, punya jabatan, walaupun udah ada saksinya kan di situ ya. Kan udah ada saksi tuh. Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin wa in kana qamisuhu qudda min. Walaupun udah ada saksi, tapi kan nggak ada pengadilan di situ. Ada pengadilan nggak waktu itu? Yang masalah baju Nabi Yusuf ini yang kelihatan dari belakang gitu. Nggak ada kan? Ya. Nah, kalau Nabi Yusuf dibiarkan di luar, itu pasti akan jadi desas-desus. Oh, ini yang mau ngerjain, ya, ini yang mau selingkuh dengan perempuan, ya, ya, pasti dia yang disalahkan, ya. Oh, ini berondong, nggak boleh lihat perempuan cakep katanya gitu ya. Udah dikasih kebaikan, ya, udah diangkat derajatnya malah selingkuh, nah, kan pasti akan ada ungkapan. Kenapa? Karena pasti berita ini ditutupin yang benar itu. Kenapa? Karena orang awam pada masyarakat itu dan sekarang pasti akan lebih membela siapa yang punya uang dan siapa yang punya jabatan. Ya. Ya. Itu yang punya jabatan, punya uang ini, penguasa Mesir, dia pasti bisa bisa beli, bisa bayar orang untuk menyebarkan desas-desus. Ini yang salah Yusuf sebenarnya. Gitu. Maka dia lebih milih apa? Lebih baik saya sebelum mereka melakukan, ya, saya menjadi nista, ya, menjadi buruk, jahat di mata orang-orang, maka lebih baik saya lebih memilih untuk di penjara sambil dia pasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan membersihkan, ya, nama beliau ini dari tuduhan-tuduhan itu. Dan betul. Ya, dari penjara itulah lalu kemudian beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di penjara itu dia berdakwah. Ya, berdakwah. Jadi digunakan
penjara ini sebagai sarana untuk berdakwah. Ya. Nah, itu makanya banyak orang-orang, ya, para dai, para ulama itu masuk dipenjarakan. Itu justru banyak membawa hikmah, ya. Lebih banyak luang waktunya untuk menulis, untuk berkarya, untuk berdakwah, ya. Nah, salah satunya itu yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sejak zaman dulu itu digunakan oleh beliau untuk berdakwah, ya, mendakwahkan apa? Tauhid. Wattaba'tu, lihat surat Yusuf ayat 38. Millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Itu. Ini dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Seolah-olah kan kita mendengar, ini luar biasa, ya. Seolah-olah kita kalau baca surat Yusuf, ini Yusuf ini apa ini ceritanya kok, ya, mulai dari kecil kemudian ini di istana di ini, mana dakwahnya gitu. Nah, lalu kemudian masuk Al-Qur'an ini mengatakan bahwa Yusuf itu semua kehidupannya itu sebenarnya intinya adalah berdakwah, termasuk kepada saudaranya, termasuk kepada ibu angkatnya, termasuk kepada raja Mesir nanti, itu dakwah semua. Ya, termasuk juga dakwah ke kalangan rakyat jelata itu di dalam penjara, coba. Itu dakwah, dia perbaiki akhlak, perbaiki moral, perbaiki iman, akidahnya manusia. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Apa berapa ayat tuh? 3 ayat, ya. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun. Amillahu khairun amillahul wahidul qahar. Ayat yang kedua. Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. 3. Ini kan semua tentang dakwah, ya, subhanallah. Jadi hikmahnya luar biasa. Jadi orang bisa berdakwah. Nah, baju Nabi Yusuf yang beliau kenakan juga dalam istilah komis itulah yang kemudian nanti menyebabkan, ya, Nabi Yakub ini yang tadinya sudah buta, ya. Butanya Nabi Yakub itu bukan karena diabetes, Pak. Ya. Ya. Kalau kita kan kagak bisa ngelihat, kenapa? Retina kita rusak, kenapa? Karena gula. Iya. Kalau Nabi Yusuf nggak bisa ngelihat, itu karena apa? Tiap hari nangis. Ya, tiap hari nangis, ya, sedih, mikirin Yusuf, bagaimana makannya, bagaimana dia ininya, bagaimana dia sholatnya. Orang kagak ada kabar, nggak ada apa-apa, ya. Udah dianggap orang hilang gitu, ya. Tapi Nabi Yakub tuh masih merasa apa? Yakin bahwa dia masih hidup. Ini, subhanallah. Jadi terus. Nah, itulah yang menyebabkan dia sampai matanya itu, ya, rusak, tidak bisa melihat lagi. Nah, dari baju Nabi Yusuf itulah yang kemudian dipakai setelah dia menjadi apa? Pembesar. Jadi ada 3 model baju Nabi Yusuf nih. Catat, ya. Baju pertama dia masih kecil, itu yang menyebabkan dia dimusuhi, ya, dimasukkan ke dalam sumur. Baju yang kedua ini levelnya udah naik dikit, ya, bagusan, ya. Jadi anak angkat pembesar Mesir, itu yang kemudian menyebabkan beliau ini masuk penjara, tapi kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, baju yang ketiga dia baju sudah menjadi pejabat, ya. Namanya baju pejabat kan keren, Pak. Ya, kagak ada baju pejabat mereknya Alisan, mohon maaf nyebut nama. Ya, mereknya apa tuh? Yang model bahan kasar-kasar kagak ada. Iya, baju pejabat minimal apa ya? Sekarang Verde. Lain sendiri itu, ya, mewah. Kok tahu Pak Ustadz? Ya cuma megang doang, kagak bisa beli. Lihat aja doang, ya. Nah, itu mewah-mewah, ya, bahannya cakep. Ini udah pokoknya ada hebat dah Nabi Yusuf, ya. Nah, baju itulah yang kemudian dibawa, diperintahkan kepada saudaranya, kamu kalau pulang, ya, sampaikan salam, ya, ini kasih baju saya, diusapkan ke wajahnya Nabi Yakub sehingga dia bisa melihat kembali, yaitu ada di surat apa? Yusuf ini ayat 93, ya. Idhabu biqamisi hadha wa alquhu fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Ya. Berikan, ya, usapkan ke wajah ayahku, dia akan melihat
kembali, ya, alhamdulillah. Nah, dari rangkaian kisah Nabi Yusuf itu, ya, 3 baju, 3 kondisi, 3 tahun yang berbeda dalam kehidupan Nabi Yusuf ini memberikan simbol dan lambang kepada Nabi SAW bahwa Allah memberikan apa? Optimisme kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, wahai Muhammad, kamu juga nanti akan diusir. Ini sebentar lagi nih, ya, ini masa-masa kritis nih. Ini sebentar lagi kamu akan terusir dari Mekah. Tapi sebagaimana aku kembalikan Yusuf ke pangkuan bapaknya Nabi Yakub, ya, sebagaimana Yusuf itu nanti akan menang, ya, Yusuf akan memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada beliau, maka cerita kisah yang seperti itu, ya, Allah akan juga terapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad, ya, terancam terusir dari negeri Mekah, tapi kemudian beliau setelah perjuangan beberapa tahun di Madinah, dia kembali sebagai seorang apa? Pemenang. Inna fatahna laka fathan mubina, ya, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu apa? Kisah Nabi Yusuf ini memberikan semangat juang yang luar biasa, ya. Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya, jadi surat Yusuf ini itu menampilkan Nabi Yusuf itu bukan sebagai sosok seorang nabi, meskipun, ya, ada dakwahnya juga ditampilkan di sini, tapi yang lebih ditonjolkan di dalam surat Yusuf itu adalah sosok Nabi Yusuf sebagai manusia, ya, mengalami kehidupan yang keras sejak kecil sampai dewasa, sampai dia menjadi tokoh yang sukses. Suksesnya bukan sukses hanya ukuran materi, tapi ukuran sukses akhirat juga diraih oleh Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Subhanallah. Itu apa namanya? Ada di dalam ayat yang ke-90, ya, surat Yusuf. Kriteria kesuksesan seorang itu diukur dari 2 hal. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Orang yang sukses itu siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bersabar menghadapi ujian. Insya Allah. Takwa dulu, ya. Kalau kita menghadapi apa saja, hadapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mau ujiannya enak, mau ujiannya nggak enak, kita harus bertakwa, ya. Dapat ujian enak, dapat kekayaan, dapat pangkat jabatan, ya, itu ujiannya ada. Tapi kita harus tetap bertakwa, jangan tinggalkan sholat, jangan lupa bayar zakat, jangan lupa baik kepada orang tua, bakti sama orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada rakyat, ya, amanah, jujur, itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jaga, ya. Jangan kita melanggar atau mengkhianati amanah ketika kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar. Ini kriteria orang yang sukses itu, ya. Orang yang sabar ketika menjalankan apa? Perintah Allah harus sabar. Sabar ketika meninggalkan larangan Allah harus sabar, mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Ya, nah, berbicara tentang kesabaran inilah, ya, takwa dan sabar. Nah, di situ masuk cerita tentang siapa? Ya, Yusuf dan Zulaikha. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf ini ketakwaan dan kesabarannya sudah teruji. Di mana diujinya oleh Allah? Yaitu ketika menghadapi godaan perempuan. Ya, apa godaan perempuannya? Ya, di situ disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya. Hammat bihi wa hamma biha. Itu surat Yusuf ayat 24. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini? Sungguh perempuan itu siapa? Istri pembesar Mesir. Ya, kalau dalam kitab perjanjian lama disebutkan namanya Zulaikha, ya.
benar-benar telah berkehendak kepadanya. Artinya apa? Udah pengen banget, udah ngebet, ya. Ya padahal punya laki, punya suami dia. Tapi kenapa masih ngebet? Nah, berarti ada masalah. Ya, ada masalah. Mungkin dia tidak bahagia, tidak terpenuhi kebutuhan ya lahir dan batin. Kebutuhan lahirnya mungkin ya dicukupi, ya gajinya besar, ya suaminya sebagai pembesar Mesir, ya tapi mungkin ada yang tidak bisa dipenuhi kebahagiaannya. Apa? Kebahagiaan batiniah. Ya mungkin ada sifatnya yang kurang baik atau kasar atau mungkin juga tidak bisa memuaskan ya syahwat perempuannya, akan bisa jadi begitu. Makanya dia apa? Dia cenderung melihat, wah, ini anak angkat ini Yusuf itu dia ada hadir rumah Yusuf dari kecil, kemudian dia tinggal dewasa di situ jadi pelayan ke rumah keluarganya. Loh ini ya gagah, cakep, ganteng gitu ya. Masya Allah. Maka tiap hari dia ngelihat di situ, ya siapa yang nggak tertarik kan begitu. Walaqad hammat bihi. Dia berkehendak kepada Yusuf, ya, pengen ya bercumbu gitu. Wa hamma biha laula. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamma biha? Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Nah, ini di sini. Nah, kita kalau baca ayat ini ya harus ingat posisi Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini seorang nabi, ya, seorang rasul itu apa? Salah satu cirinya, karakternya diberikan oleh Allah maksum. Ya, terjaga dari kesalahan dan dosa. Nah, bagaimana Al-Quran menggambarkan di sini kok Nabi Yusuf juga pengen berkehendak juga kepada Zulaikha. Nah, ini cara membacanya dan menafsirkannya tidak bisa kita membaca hanya harfiah. Ya, dari apa? Dari teks. Tapi kita harus ada di ulama tafsir mengatakan apa? Ada kaidah takdim wa ta'khir. Ada kaidah bahasa itu diletakkan di awal, padahal maksudnya dia diakhirkan. Jadi kalau kita baca ayat ini, itu jangan berhenti wahamma biha, tapi harus dicambung dengan apa? Kalimat berikutnya, laula an ra'a burhana rabbih. Jadi bacanya bagaimana? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ya, kalau bukan ya sekiranya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda dari Tuhannya. Apa tanda dari Tuhannya? Yaitu Nabi Yusuf itu melihat, ya, diberikan penglihatan gambaran visual bapaknya Nabi Yakub. Ya, ini lagi ada yang ganggu, goda, ya, dia hampir tertarik, lalu kemudian Allah kasih lihat apa? Kasih lihat visual Nabi Yakub. Nah, itu. Visual Nabi Yakub itu dia jadi ingat, wah saya nggak boleh, ya nggak boleh terjerumus kepada maksiat. Kenapa? Ini bisa mencoreng nama orang tua. Nah itu. Nah kalau anak itu bisa seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika dia hendak digoda, didorong untuk maksiat, ya kemudian kelihatan wajah bapaknya. Nah itu keren. Ya, berarti apa? Anak ini hormat, ya, respect dan rindu kepada bapaknya. Sehingga apa? Dia nggak berani berbuat macam-macam. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak ini ya gambarannya tentang bapaknya itu mengerikan. Ya, ya sekarang ada sebagian anak ya salah asuh. Ya, sama bapaknya itu dia menjadi musuh bapaknya. Ya, kalau bapaknya ngomong A, dia pasti berkebalikannya, gitu ya. Kalau bapaknya suruh ini, dia pasti melanggar. Kenapa? Gak suka, dia benci dengan bapaknya. Kenapa bisa benci dengan bapaknya? Karena salah asuhan. Ya. Anak yang baik atau orang tua yang baik itu adalah kalau dia bisa mendidik anak itu sehingga anak itu dimanapun dia berada, dia selalu ingat, ya, selalu merindukan sosok wajah bapaknya. Maka bapak itu jangan serem-serem ya ke anak itu.
Ya, jangan galak-galak anak. Ya, harus dia apa? Tundukkan hati anak kita itu, ya. Taklukkan hati anak kita itu dengan apa? Dengan kasih sayang. Kalau kita menaklukkan hati anak kita dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dia akan respect, tumbuh dengan kepercayaan diri yang besar, tumbuh dengan karakter yang baik, sebagaimana Nabi Yusuf tumbuh walaupun tidak didampingi oleh bapaknya. Itu kata kuncinya. Insya Allah. Nah, jadi kata para ulama ahli tafsir mengatakan apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'abaha, itu dalam kaidah takdim dan takhir itu mengatakan apa? Walaqad hammat bihi walaula ar-ra'a burhana rabbih la hamma biha. Ya, jadi yang berkehendak, yang ngebet itu siapa? Perempuan, Zulaikha. Dan seandainya Yusuf tidak melihat tanda kebenaran dari Tuhannya, yaitu apa? Melihat kilasan atau visual bapaknya itu, maka Yusuf akan terjerumus ke dalam godaan si perempuan. Ya, berarti Yusuf ini apa? Dicegah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat maksiat. Satu. Yang kedua, apa buktinya Nabi Yusuf ini ya lurus? Ini kalimat setelahnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kata Allah, kami memalingkan dari Yusuf. Memalingkan apa? Ya, keburukan dan kekejian. Nah, ini bedanya kita dengan Nabi Yusuf, Pak. Kalau Nabi Yusuf itu Allah menggunakan redaksi apa? Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Bukan linasrifahu anissu wal fahsya. Ya, ini agak mirip nih. Ya, kalau kita baca terjemahannya, ya, demikianlah kami memalingkan dari Yusuf. Apa yang dipalingkan oleh Allah? Yaitu keburukan dan kekejian. Seolah-olah ya Yusuf ini pasif, yang ngejar-ngejar ya Yusuf untuk berbuat maksiat itu siapa? As-su wal fahsya. Jadi yang aktif itu keburukan dan kejahatannya. Jadi keburukan dan kejahatan ini yang ngejar-ngejar Yusuf. Ya, makanya Allah memalingkan keburukan dan kejahatan itu dari Yusuf. Ya. Kalau kita ini kadzalika linasrifahu anissu'i wal fahsya. Ya, kalau yang misalnya nih ya, yang terjadi seperti ini terjadi pada saya, Fahmi Salim, mungkin Allah akan ngomongnya begini. Ini saya analogikan ya, bukan wahyu turun kepada saya, bukan. Ya, ini jangan dipotong nih kalimatnya. Ya, nanti diviralkan repot nanti ya. Jadi kalau misalnya saya yang melakukan, ya saya kan bukan nabi. Ya, maka si Fahmi Salim inilah yang aktif mengejar apa? Keburukan dan kekejian. Makanya yang dicegah siapa? Fahmi Salimnya. Kami palingkan dia dari kekejian dan keburukan. Apa ada bedanya nggak? Bisa dibedakan? Nah, coba ini resapi dalam diri kita. Ya, bagaimana perbedaan seorang nabi dengan manusia biasa? Kalau nabi seperti Yusuf itu, ya, Allah itu mencegah keburukan darinya. Seolah-olah apa? Yang buruk ini yang aktif ngejar-ngejar Nabi Yusuf. Ya kan? Tapi kalau manusia biasa seperti saya, seperti kita semua bapak-bapak di sini, ya, itu yang dicegah sama Allah siapa? Kita yang ditahan. Kalau tadi Allah nahan keburukan supaya nggak sampai ke Nabi Yusuf. Ya, sekarang kita ini Allah melarang mencegah kita. Kenapa? Karena kitanya yang aktif gitu loh. Ya. Barangnya jauh. Ya. Tapi kita yang nyamperin. Nah, kita yang dicegah sama Allah. Bukan barangnya yang dicegah sampai kepada kita. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Insya Allah. Kadang-kadang kita ini kan kalau bermaksiat, ya barangnya kadang udah terkunci. Ya, barangnya terkunci. Ada di HP. HP-nya ada apa? Ada passwordnya. Masih dicari-cari passwordnya itu. Ya kan? Masih dicari-cari HP-nya di mana supaya bisa kita. Kemudian kalau ada orang mau niat korupsi,
Ya, sekarang kan kalau transaksi ada CCTV, ya, ada aliran rekening, transfer, semua bisa kelihatan. Ya, semua bisa kelihatan. Maka sekarang kalau orang mau korupsi, apa syaratnya? Ya, serah terima uang cash di tempat yang kagak ada CCTV-nya. Ya, kagak pakai rekening. Udah terima jadi begitu aja. Ya, makanya kemarin pilkada kemarin syarat MK berubah itu banyak partai yang banyak orang calon yang tekor. Ya, udah nyetor kagak balik. Iya, kenapa? Udah berubah syaratnya dari MK. Jadi bisa nyalonin walaupun tidak 20%, udah bayar duluan, Pak. Nah, gimana mau nagihnya lagi? Kagak bisa. Ya, ini kan transaksi di bawah tangan semua. Nauzubillah min dzalik, ya. Nauzubillah min. Itu makanya kalau kita maksiat itu kita yang ngejar. Ya, beda sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ditawari, digoda maksiat, dia nggak mau. Ya. Maksiat itu yang ngejar Nabi Yusuf. Perempuan ini yang ngejar Nabi Yusuf, gitu ya. Masya Allah. Ini ayatnya Al-Quran luar biasa ini. Innahu, yang itu yang kedua. Yang ketiga, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Yusuf ini termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, yang dimurnikan hatinya, disucikan hatinya, dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Ada di sini nama Bapak Mukhlisin? Ada nggak? Pernah dengar nama Mukhlisin? Nah, itu artinya mukhlisin itu orang-orang yang ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Yang dimurnikan itu ibadah siapa? Allah. Tapi kalau mukhlasin, ya, itu adalah seorang nabi seperti Yusuf ini, itu bukan lagi kategorinya mukhlis kayak kita. Kalau kita menyembah Allah kan syaratnya apa? Na'budullah mukhlishina lahuddin, ya kan gitu ya. Kita berikhlas dalam beragama, mengikhlaskan diri kita untuk bertauhid kepada Allah. Kita levelnya baru di situ. Ya, tapi kalau Nabi Yusuf itu levelnya bukan lagi mengikhlaskan dirinya untuk bertauhid kepada Allah, tapi apa? Dirinya sudah dikosongkan, dimurnikan, ya, disucikan, ya, otomatis dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan antara nabi dan sosok nabi dan manusia biasa seperti kita. Sama Nabi Yusuf seperti ini, Nabi Musa juga begitu. Ya, maka disebutkan apa? Innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Ya. Nabi Musa itu adalah orang yang mukhlas, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu kita yang aktif, ya, untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Tapi kalau mukhlason itu sudah dikosongkan jiwanya, dikosongkan hatinya dari syirik, ya, dikosongkan jiwanya, hatinya dari apa? Kecenderungan berbuat maksiat. Itu. Maka ini pelajaran kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita bisa belajar bagaimana kita memanage apa? Maksiat, memanage hawa nafsu. Ya, kalau kita ini kan nggak mungkin nggak berbuat dosa, betul nggak? Ya, kita semua ini kata Nabi SAW, ya, kullu bni Adam khatta'un. Ya, semua anak Adam itu berpotensi untuk apa? Berbuat salah. Ya, cenderung berbuat maksiat. Makanya kalau udah tahu karakter manusia dasarnya adalah cenderung maksiat karena dia bukan nabi dan rasul, maka kita harus pandai-pandai apa? Memanage syahwat, memanage dosa. Ya, jangan cuma manage amal soleh. Manajemen amal soleh ada? Ada. Oh, sholat 5 waktu, contreng. Subuh, contreng. Ya, puasa Senin Kemis, contreng. Itu manajemen amal soleh. Nah, sekarang saya mau tanya. Ada nggak Bapak Ibu punya catatan buku
manajemen dosa? Ya? Pernah bikin contreng silang nggak? Ngomongin orang hari ini silang, ada? Nggak ada kan? Iya, karena kita biarin aja. Ya, pas giliran amal soleh dicatat, oke, wow keren kayaknya. Padahal banyak banget dosa kita. Kenapa? Kagak dicatat sama kita. Ya, hari ini ngomongin orang apa enggak? Gibah? Nggak tahu, karena nggak ada catatannya. Padahal mesti kita silang. Nah itu namanya manajemen dosa. Hari ini kita nyakitin tetangga, nyakitin anak istri apa enggak? Nah itu, bikin itu listnya itu. Ya. Hari ini kita melihat tontonan yang haram apa enggak? Hari ini kita mendengar suara-suara, desahan-desahan, dorongan-dorongan nafsu yang haram apa enggak? Itu harus dibikin tuh Pak. Itu namanya manajemen dosa. Kenapa? Karena kita semua berpotensi untuk berbuat dosa. Ya, jadi jangan cuma amal soleh aja yang kita manage ya. Jam azan kita tahu, tapi jam bagaimana kita untuk mengerem nafsu kita, syahwat kita tidak pandai untuk mengerem nafsu dan syahwat kita. Maka kemarin kita contoh perilaku yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika berhadapan dengan apa? Godaan perempuan di surat Yusuf ayat 24. Demikian. Nanti kita akan lanjutkan lagi, teruskan sesi berikutnya. Ini masih banyak ya. Ini nggak berhenti pada kajian kita subuh ini. Masih ada tentang pendidikan keluarga, pendidikan ayah, kemudian pendidikan karakter untuk pemimpin ya. Kalau mau jadi pemimpin ya, pemimpin negara, pemimpin bangsa, ini harus juga belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi pelajaran dan pengingat buat kita semuanya, khususnya buat diri saya sendiri ya, agar lebih baik ya, lebih bisa mengendalikan hawa nafsu dan syahwat kita ya, dan lebih bisa kita memurnikan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فإنك يا ربنا أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.